Selamat sore, saya atas nama Maria Ervian Jemamun, kelas 2019A Program Studi Pendidikan Matematika, yang saat ini ingin menjelaskan 3 topik materi dari mata kuliah Public Speaking. Topik materi yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan retorika. Yang kedua, teori dan model komunikasi dan komunikasi lisan. Yang ketiga, komunikasi verbal, nonverbal, dan interpersonal. Kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu sejarah dan perkembangan retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris, retorik, dan bersumber dari perkataan lain retorika yang berarti ilmu berbicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Rasional, yaitu apa yang disampaikan oleh seseorang pembicara harus tersusun secara sistematis dan logis. Empiris, yaitu menyajikan fakta-fakta yang dapat diverifikasikan oleh panca indera. Sedangkan umum artinya kebenaran yang disampaikan tidak bersifat rahasia dan tidak dirahasiakan karena memiliki nilai sosial. Sedangkan yang terakhir yaitu akumulatif, yang berarti perkembangan dari ilmu yang sudah ada dari sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa secara lisan maupun tulisan. Retorika ini secara sistematis dan metodologisnya telah dipelajari, diteliti, dan dipraktekkan oleh Socrates dan penerusnya. Ada juga yang memberikan pengertian retorika yaitu sebagai seni penggunaan bahasa yang efektif. Dan yang lain juga mengatakan retorika sebagai public speaking atau berbicara di depan umum. Sejarah retorika. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Namun, sebagai seni yang dipelajari dimulai abad 5 sebelum Masehi. Ketika kaum sofis di Yunani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dan pemerintahan dengan penekanan terutamanya pada kemampuan berpidato. Pemerintah perlu usaha membujuk rakyat demi kemenangan dalam pemilihan. Berkembanglah seni pidato yang membenarkan pemutarbalikan kenyataan demi tercapainya tujuan. Yang kedua, tokoh-tokoh di bidang retorika. Itu yang pertama Gorgias, dari kaum sofisme. Dia yang mengatakan bahwa kebenaran suatu pendapat hanya dapat dibuktikan tercapai kemenangan dalam pembicaraan. Gorgias ini merupakan guru retorika yang pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan dimensi bahasa yang puitis dan teknik berbicara impromptu atau berbicara tanpa persiapan. Yang kedua, tokoh Protagoras. Dia menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan demi keindahan bahasa. Dan yang ketiga itu tokoh Socrates, menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran dan dialog adalah tekniknya. Karena dengan dialog, kebenaran akan timbul dengan sendirinya. Teknik dialog Socrates mengikuti jalan deduksi, yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan untuk hal-hal yang khusus setelah menyelidiki hal-hal yang berlaku pada umumnya. Kita lihat bagaimana perkembangan retorika di Yunani. Retorika berkembang pada era Yunani, seperti dijelaskan oleh Ali pada tahun 1904. Pada masa inilah retorika yang mengalami puncak keemasan. Ini terkait dengan sejarah awal keberadaan orang Yunani sebagai perantau yang memiliki jiwa petualang. Mereka merantau karena kondisi geografis negara Yunani yang terletak di semenanjung Balkan tidak subur dan sedikit memberikan hasil bagi penduduknya. Kemudian mereka merantau ke tanah asing dan mendirikan negara baru di sekitar Laut Egea dan pantai Asia Kecil. Orang Yunani berkelompok dalam sistem kemasyarakatan yang teratur yang disebut dengan polis atau negara kota.
Polis ini merupakan lembaga politik yang meliputi kekuasaan secara otonomi, swasembada, dan kemerdekaan. Ketiga faktor inilah yang melatar belakangi kebebasan berpikir yang membantu munculnya filsafat dan bahasa yang merupakan alat untuk mengungkapkan hal-hal yang abstrak secara jernih dan jelas. Kita lihat bagaimana retorika Aristoteles. Aristoteles terkenal dengan karyanya Retorika. Tulisan-tulisan di dalam bukunya dia sampai sekarang menjadi acuan dan rujukan secara teoritis maupun untuk teknik pidato. Karyanya ini ditulis secara sistematis mendasarkan pada logika formal, yakni dasar yang tepat bagi pidato yang jujur dan efektif dalam dewan legislatif maupun di pengadilan. Jadi kesimpulannya adalah retorika atau public speaking menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan berbicara bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan, yaitu seperti politis, sosial, maupun psikologis. Perkembangan retorika memang diawali dari pengembaraan kaum sofis Yunani sebagai ilmu berbicara yang dapat dipelajari dengan penekanan pada seni berbicara. Public speaking menekankan pada efektivitas pesan yang dapat diterima audiens. Nah, kita langsung masuk ke topik yang kedua, yaitu topik teori dan model komunikasi dan komunikasi lisan. Kita lihat pengertian dari teori. Teori adalah himpunan konsep, konstruksi, definisi yang satu sama lain yang memiliki hubungan kausalitas di mana hubungan tersebut mampu menjelaskan ataupun memprediksi suatu fenomena. Teori memiliki dua ciri umum. Yang pertama, semua teori adalah abstraksi tentang sesuatu hal yang berarti suatu teori bersifat terbatas. Yang kedua, semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Adapun sifat dan tujuan teori. Menurut Abraham Kaplan, sifat dan tujuan teori bukan semata-mata untuk menemukan fakta yang tersembunyi, tetapi juga suatu cara untuk melihat fakta, mengorganisasikan, serta mempresentasikan fakta tersebut. Karenanya, teori yang baik adalah teori yang konseptualisasi dan penjelasannya didukung oleh fakta serta dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Adapun fungsi teori. Yang pertama, yaitu mengorganisasikan dan menyimpulkan pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, memfokuskan teori pada dasarnya tentang suatu hal, bukannya banyak hal. Yang ketiga, menjelaskan teori harus mampu membuat suatu penjelasan tentang hal yang diamati. Dan yang keempat, pengamatan teori tidak sekedar memberi penjelasan tetapi juga memberi petunjuk bagaimana cara mengamatinya. Yang kelima itu membuat prediksi. Yang keenam, fungsi heuristik dan heurisme, yang artinya bahwa teori yang baik harus mampu merangsang penelitian selanjutnya. Yang ketujuh yaitu komunikasi. Teori tidak harus menjadi monopoli penciptanya. Yang kedelapan, fungsi kontrol yang bersifat non-martif. Dan yang terakhir yaitu generatif, yaitu fungsi ini menonjol di kalangan pendukung aliran interpretif dan kritis. Kita lihat teori-teori dalam komunikasi. Yang pertama itu Lasswell model atau model Lasswell. Yang kedua teori SOR atau singkatan dari stimulus organisasi respons. Yang ketiga teori matematika komunikasi. Yang keempat teori komunikasi dua tahap dan pengaruh antar dua pribadi. Dan yang terakhir teori ketergantungan gratification. Pendekatan ini menolak asumsi kasual dari awal hipotesis penguatan. Adapun model komunikasi. Kita lihat pengertian model, yaitu representasi simbol balik dari suatu benda, proses, sistem, atau gagasan. Model dapat berbentuk
gambar-gambar grafis, verbal, atau matematika. Perbedaannya pokok antara teori dan model adalah teori merupakan penjelasan, sedangkan model hanya merupakan representasi. Adapun fungsi model, yang pertama itu mengorganisasikan, yang kedua membantu menjelaskan, yang ketiga heuristik, keempat memprediksi. Dan ada juga model-model dalam komunikasi. Itu yang pertama model SR, atau model ini merupakan model yang paling sederhana dari model-model komunikasi lainnya. Yang kedua model Aristoteles atau model retoris. Teori ini memaparkan bahwa komunikasi terjadi apabila seseorang mulai menyampaikan pembicaraannya pada layak pendengar. Dan yang ketiga model Shannon dan Weaver. Model yang diciptakan oleh Shannon dan Weaver ini adalah model yang paling mempengaruhi model komunikasi lain. Yang berikutnya model Charm telah memaparkan 3 model pertama mirip dengan model yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver. Yang berikutnya model Wesley dan McLean. Wesley dan McLean merumuskan suatu model yang mengaitkan komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, dan memasukkannya umpan balik dalam proses komunikasi. Kita lihat yang berikutnya adalah komunikasi lisan. Pengertian dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individual yang berkomunikasi berhadapan langsung. Adapun ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama itu bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang, di mana proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. Yang berikutnya itu terikat waktu, di mana komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar oleh orang lain. Yang berikut menggunakan organ dominan berupa mulut, telinga, walaupun mungkin ditambah dengan mata. Yang berikutnya mementingkan penampilan. Yang komunikasi lisan mempertimbangkan penampilannya dari diri, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Yang berikutnya kita lihat jenis-jenis komunikasi lisan. Berikut ini terdapat jenis-jenis komunikasi lisan. Yang pertama yaitu komunikasi lisan secara langsung. Ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak atau alat media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua itu komunikasi lisan tidak langsung. Yang jelas ini berbeda dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan yang tidak langsung ini menggunakan media atau alat perantaranya seperti telepon, komputer, televisi atau lainnya yang sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Adapun prinsip-prinsip komunikasi lisan, yaitu yang pertama itu suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara atau tenggorokannya. Dan yang kedua bunyi. Bunyi ini merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. Yang ketiga nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara. Komunikasi lisan ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menggunakan respon dari komunikan, dan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas yang menimbulkan partisipasi tanggapan langsung dari komunikan. Dan kekurangan komunikasi lisan adalah
Ya, dan berikutnya kekurangan komunikasi lisan. Ini memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi dan memerlukan suatu uraian dari penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Kita lihat yang berikutnya, topik yang terakhir, yaitu komunikasi verbal, nonverbal, dan interpersonal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Dan kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang berikutnya bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Adapun jenis komunikasi verbal, yaitu yang pertama berbicara dan menulis, yang kedua mendengarkan dan membaca. Karakteristik komunikasi lisan, yaitu yang pertama jelas dan ringkas, yaitu berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Yang berikutnya perbedaan kata. Dan yang berikutnya arti konotatif dan denotatif. Yang berikutnya intonasi, kecepatan berbicara, dan humor. Yang berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Di komunikasi nonverbal juga ada jenisnya, yaitu yang pertama sentuhan atau haptik. Yang berikutnya komunikasi objek, kronemik, gerakan tubuh, proksemik, lingkungan, vokalik. Dan komunikasi nonverbal ada fungsinya. Yang pertama yaitu repeating atau repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua substituting atau substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang berikutnya contradiction atau kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal dan memberikan. Yang berikut complementing atau komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Yang berikut accenting atau aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Yang berikutnya itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu dimulai sejak bangun tidur. Sebagian besar dari waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karenanya, kemampuan berkomunikasi interpersonal ini adalah suatu kemampuan yang paling dasar yang dimiliki seseorang manusia. Itu ya dilihat, yang pertama itu keterampilan dasar komunikasi interpersonal. Ada beberapa pengertian komunikasi interpersonal yang dimukakan oleh para ahli komunikasi, diantaranya De Vito menyatakan interpersonal communication defines as communication that takes place between two persons who have a clearly established relationship. The people are in some way connect. Yaitu komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Bentuk khusus komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik. De Vito berpendapat bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi di antara dua orang yang telah memiliki hubungan yang jelas, yang terhubungkan dengan beberapa cara. Jadi, komunikasi interpersonal
Misalnya komunikasi yang terjadi antara ibu dengan anak, dokter dengan pasien, atau dua orang yang melakukan wawancara. Yang berikutnya menciptakan hubungan komunikasi interpersonal. De Vito menyatakan dalam buku Komunikasi Psikologi Jalaluddin Rahmat, komunikasi interpersonal adalah komunikasi untuk belajar diri sendiri, orang lain, bahkan dunia. Melalui komunikasi interpersonal, kita dapat mengetahui siapa dan bagaimana orang lain dapat mengetahui pendapat orang lain tentang diri kita sendiri. Ada 3 faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu yang pertama itu percaya diri, yang kedua sikap suportif, yang ketiga sikap terbuka. Dan yang berikutnya adalah keterampilan komunikasi interpersonal dalam pelayanan informasi pada perpustakaan pelayanan, yaitu merupakan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dengan menjagakan hubungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap penggunaan jasa pustaka. Dalam buku Sulistyo, Basuki berpendapat jasa dasar yang harus diberikan oleh semua jenis perpustakaan melalui pengumpulan informasi adalah yang pertama perpustakaan umum, yang kedua perpustakaan khusus, yang ketiga pusat dokumentasi, yang keempat cleaning house, yang kelima pusat refer atau rujukan, dan yang terakhir pusat analisis informasi. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar dua orang dan terjadi secara langsung. Terciptanya komunikasi interpersonal yang efektif, adanya hubungan yang baik oleh kedua belah pihak. Dan suasananya yang tidak sehat dalam suatu instansi atau pustaka tidak akan terjadi komunikasi interpersonal yang baik. Suasana menjadi dingin dan tidak mengenakan, maka salah satu kunci keberhasilan bagi seorang pustakawan adalah membangun komunikasi interpersonal. Jadi terima kasih. Sekian saja penjelasan dari ketiga topik yang sudah saya paparkan. Terima kasih.